Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang pertandingan dari Liga 1. Kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan besar antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang berhasil dimenangkan Persija Jakarta dengan skor akhir 1-0. Pencetak gol adalah Marco Simic. Berarti Marco Simic telah berhasil mencetak total 8 gol musim ini dan secara keseluruhan telah berhasil mencetak 55 gol selama membela Persija Jakarta di Liga 1. Berarti Simic telah berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang atau dimiliki oleh Beto Gonçalves yang sebelumnya telah mencetak total 54 gol. Luar biasa peran dari Simic untuk Persija Jakarta, dan seperti yang pernah saya tegaskan dalam konten sebelumnya tentang pertandingan ini, bahwa Simic merupakan salah satu andalan untuk Persija Jakarta dalam urusan mencetak gol, dan Simic kembali membuktikan bahwa jika dia mendapatkan suplai bola, maka dia akan bisa mengkonversikan peluang tersebut untuk mencetak gol. Dan memang Simic tidak banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini. Yang saya catat hanya ada 3 peluang, dan dari 3 peluang tersebut 1 on target di mana dia berhasil mencetak gol dari 1 peluang on target tersebut. Bagaimana dengan Persib Bandung? Saya tidak melihat para pemain Persib itu bisa bermain kreatif. Kenapa? Karena tekanan dari para pemain Persija itu di lini tengah sangat dahsyat. Ada Rohit Chan dan juga Tony Sucipto dengan gaya rambut yang sama yang melakukan penekanan yang luar biasa. Ditambah juga dengan 2 pemain sayap dari Persija Jakarta yang sebetulnya bertugas untuk membangun serangan tapi juga rajin untuk turun hingga ke lini pertahanan. Oswaldo Hai dan juga Rico Simanjuntak. Bagaimana di lini pertahanan Persija? Seperti yang saya tegaskan juga di konten sebelumnya, sebetulnya kelemahan Persija itu bukan berada di lini pertahanan. Karena Persija tidak banyak kemasukan gol dibandingkan tim-tim lain yang sebelumnya berada di atasnya. Dan kembali terbukti di pertandingan ini Persija tidak kemasukan gol. Walaupun juga ada peran besar dari penjaga gawang Andri Tani yang melakukan begitu banyak penyelamatan krusial di babak kedua. Tapi faktanya bahwa ketika terjadi duel-duel di udara, maka para pemain Persija yang berada di lini pertahanan itu lebih sering memenangi duel-duel tersebut. Dan kita lihat bagaimana jalannya pertandingan itu berlangsung dengan intensitas yang sangat cepat dan juga begitu keras pertandingan di lini tengah karena ada cukup banyak pelanggaran yang terjadi, tapi juga cukup baik tensi permainan karena para pemain juga tidak bermain kasar dalam pertandingan ini dan mereka betul-betul fokus untuk membawa timnya meraih kemenangan. Jadi ini memang adalah pertarungan yang sengit dari kedua tim yang terjadi di atas lapangan, dan yang menjadi pembeda adalah gol dari Marco Simic tersebut. Dan memang kita lihat dari jalannya pertandingan di menit-menit awal, Persib Bandung itu yang mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Bukan berarti bahwa Persija Jakarta itu tidak bisa menyerang. Kalau yang saya perhatikan adalah bagian dari strategi Coach Angelo Alessio untuk pertama-tama menerapkan taktik defend and counter, menunggu dulu ya, menyerap serangan dari para pemain Persib. Tapi setelah melewati menit ke-15, baru para pemain Persija tuh berani keluar menyerang. Dan menyerangnya itu tidak mengandalkan banyak pemain teman-teman. Coba perhatikan saja, Oswaldo Hai, Brave, dan juga Rico Simanjuntak yang lebih banyak menyerang untuk support Simic. Simic terus-menerus melakukan pergerakan tanpa bola, tapi pemain lain stay di belakang. Sesekali saja dari fullback, apakah itu Marco Motta atau juga Nofri yang ikut support serangan. Tapi yang lain itu begitu disiplin berada di tengah. Kenapa begitu? Karena para pemain Persija itu paham, dan juga tentunya Coach Angelo Alessio itu paham bahwa kekuatan Persib itu berada di tengah. Ada Klok, ada Rashid, ada Febri, dan juga ada Esteban Vizcara. Jika para pemain ini tidak dikawal ketat, tidak dipres di lini tengah, maka tentu para pemain Persib itu bisa lebih leluasa dalam urusan membangun serangan. Memang di menit pertama atau menit kedua ada kejadian kontroversial pada saat Klok itu melakukan syuting dari tendangan bebas. Dan ada yang menganggap bahwa bola sudah masuk, ada yang menganggap bola belum masuk, ada yang menganggap bola belum sepenuhnya masuk. Nah tentu bagi kita semua juga sulit untuk bisa mengatakan dengan pasti bola masuk atau tidak. Walaupun memang saya melihat di sosial media itu ada foto-foto yang menunjukkan bola sudah masuk, yang menunjukkan bola belum sepenuhnya masuk. Tapi yang bisa menentukan sebetulnya adalah goal line teknologi atau teknologi garis gawang untuk menentukan apakah bola atau masuk atau tidak. Memang wasit juga memutuskan bahwa bola tidak masuk, dan saya juga tidak melihat wasit berkonsultasi dengan asisten wasitnya atau hakim garis apakah bola sudah masuk atau tidak. Jadi saya pikir wasit ini sepertinya sudah clear ya dengan keputusannya bahwa bola itu tidak masuk. Seandainya ada goal line teknologi,
mungkin itu akan lebih clear lagi apakah bola sudah melewati garis gawang atau tidak. Tapi percuma saja bagi kita semua untuk berdebat karena nasi sudah menjadi bubur. Artinya bahwa keputusan sudah dibuat dan keputusan itu dari wasit itu adalah mutlak. Klok dianggap tidak mencetak gol, tapi saya pikir walaupun Klok mencetak gol itu bukan berarti bahwa Persib akan meraih kemenangan karena masih di menit-menit awal, baru 1 atau 2 menit. Yang penting adalah bagaimana permainan Persib itu secara keseluruhan dan bagaimana permainan Persija itu secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan yang saya cermati, pemain-pemain Persija itu lebih disiplin, lebih fokus, dan mereka lebih taktis dalam urusan membongkar pertahanan dari Persib. Para pemain Persib bermain dengan semangat tinggi, bermain dengan daya juang yang luar biasa, tapi kurang cerdas dibandingkan para pemain Persija. Jadi kecerdasan itu penting teman-teman dalam suatu pertandingan yang melibatkan persaingan yang keras di lini tengah. Saya perhatikan para pemain Persija itu lebih rapi dalam urusan membangun serangan dan bisa menciptakan kepanikan di lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan memang Persija juga tidak banyak peluang, seperti juga Persib Bandung tidak banyak peluang, tapi mereka bisa memanfaatkan peluang yang sedikit tersebut untuk mencetak gol. Dan kita lihat lagi-lagi Rico Simanjuntak menjadi pelayan untuk Marco Simic. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Rico dan Simic adalah rekan sehati. Sepertinya mereka punya pengertian yang begitu baik ya, ketika memang Rico itu sering memberikan crossing dan Simic itu sering mencari ruang yang terbuka. Dan kita lihat bahwa Simic tidak terkawal sama sekali oleh salah satu center back dari Persib, justru ada hand-hand yang kita tahu dari postur tubuhnya kalah dari Simic, dan Simic bisa memanfaatkan umpan dari Rico untuk mencetak gol untuk Persija Jakarta. Jadi para pemain Persija Jakarta itu selain bermain dengan semangat tinggi, daya juang yang luar biasa seperti para pemain Persib, tapi lebih cerdas dalam urusan membangun serangan dan bermain lebih taktis lagi. Artinya para pemain Persija tahu siapa pemain Persib yang perlu dikawal secara ketat dan dari mana perlu melakukan serangan. Serangan yang mereka bangun adalah bervariasi kali ini. Tidak hanya memanfaatkan lebar lapangan, tapi ada Brai Fatari juga yang sering melakukan pergerakan dari tengah. Kemudian bagaimana untuk meredam permainan dari Persib Bandung, yaitu mengawal secara ketat di lini tengah, menyulitkan pergerakan dari Rashid. Dan saya juga perlu jujur bahwa performance dari Rashid kemarin malam tidak seperti biasanya. Dia banyak miskontrol, dia sering sulit untuk memberikan passing yang akurat, dan itu yang membuat dia perlu digantikan oleh Coach Robert Rene Alberts. Dan saya pikir taktik dari Coach Robert Rene Alberts itu juga tidak salah. Terlihat jelas dia menginstruksikan para pemainnya untuk lebih banyak melakukan serangan itu dari lini tengah. Tapi ketika para pemain itu tidak bisa menyatu di lini tengah karena mendapatkan pressure yang luar biasa dari para pemain Persija, tentu sulit bagi Persib Bandung untuk mengalirkan serangan secara rapi. Maka itu serangan juga lebih sering dilakukan memanfaatkan Febri atau Vizcara atau juga Freds Butuan yang kemudian masuk menggantikan Esteban Vizcara. Tapi masalahnya bahwa Persija itu bermain rapat, tidak hanya di tengah tapi juga di kedua sektor flank. Karena itu dia, seperti yang tadi saya katakan bahwa Rico dan juga Osvaldo Hai itu turun juga ke lini pertahanan untuk menjaga lini pertahanan. Jadi kolektivitas para pemain Persija itu luar biasa di pertandingan kemarin malam. Nah ini beda dengan Persib di mana para pemain itu bermain jaraknya terlalu jauh, sehingga juga sulit untuk bisa memberikan passing-passing yang rapi. Dan juga saya perlu jujur ketika saya melihat permainan dari Wander Luiz dan juga Castillion juga tidak seperti pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Nah kemudian ada juga peluang dari Wander Luiz ketika ada transisi serangan dari Persib, dari counter attack, tapi dia terlalu lama menahan bola. Jadi juga saya pikir performance dari para pemain Persib juga tidak begitu baik dibandingkan permainan-permainan sebelumnya. Dari Persija Jakarta terlihat para pemain itu bermain rapi. Mereka tidak ingin terlalu banyak gaya, tapi mereka fokus bagaimana untuk cepat memberikan passing, bagaimana pergerakan-pergerakan ini harus agresif dan cepat. Nah artinya memang para pemain Persib itu kalah cepat panas. Ya, para pemain Persib itu lambat panas. Beda dengan para pemain Persija. Dan para pemain Persija itu kan terlihat mereka tahu bagaimana cara juga untuk meredam kecepatan dari para pemain Persib seperti Febri atau juga Freds Butuan. Sehingga memang Febri juga tidak banyak bisa berkreasi di pertahanan dari Persija Jakarta. Justru Beckham Putra yang banyak mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Dan Andri Tani juga penampilannya luar biasa kemarin malam karena dia ada melakukan beberapa saves yang cemerlang dan juga krusial untuk bisa mencegah Persib Bandung mencetak gol. Jadi secara keseluruhan saya perhatikan teamwork dari para pemain Persija luar biasa. Beda dengan para pemain Persib yang secara permainan saya tidak melihat para pemainnya itu menyatu, banyak miss passing, banyak juga miskontrol, dan juga kita melihat mereka sebetulnya mendapatkan peluang yang cukup banyak tapi tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Ya bagi saya terlihat para pemain Persija itu bermain lebih tenang, mereka benar-benar kalem.
Mereka kalem tapi mereka tajam. Sedangkan dari para pemain Persib, memang mereka cukup baik dalam urusan membangun serangan, tapi ketenangan tidak bisa terlihat di antara para pemain Persib. Selalu terburu-buru, selalu tergesa-gesa ingin coba mencetak gol. Jadi ketenangan itu juga merupakan salah satu faktor penting, teman-teman, dalam pertandingan-pertandingan sepak bola. Apalagi ketika ada pertandingan besar seperti kemarin malam, di mana Persib ketemu rivalnya Persija Jakarta. Ya, tapi kita tahu bahwa pertandingan ini bukanlah penentu untuk menjadi juara Liga 1 musim ini. Masih ada banyak pertandingan, teman-teman. Untuk Persija Jakarta, kemenangan ini menjadi momen kebangkitan untuk mereka. Dan tentu kita harapkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, penampilan para pemain Persija Jakarta bisa disiplin seperti di pertandingan kemarin malam. Bagi Persib Bandung, tentu mereka sekarang perlu bangkit. Tapi juga mereka perlu lebih rapi dalam urusan membangun serangan. Perlu lebih tenang lagi. Karena terlihat jelas para pemain Persib itu tidak tenang di pertandingan ini. Seolah-olah mereka tuh bermain dengan cara yang berbeda, bermain Spartan tapi tidak menyatu. Nah, para pemain Persija menunjukkan bahwa dalam momen yang krusial mereka bisa meraih kemenangan, tapi yang diperlukan adalah konsistensi permainan. Bagaimana nanti performance Persija di pertandingan selanjutnya, dan bagaimana performance dari Persib dari pertandingan selanjutnya, ya kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Persija Jakarta dan juga dari Persib Bandung, dan kita harapkan tentu kedua tim bisa tetap dengan performa terbaik mereka agar mereka bisa sama-sama bersaing di papan atas Liga 1 musim ini. No hit, only football, salam sepak bola.